Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi statistik. Namun sebelum mempelajari tentang materi statistik, kita akan membahas soal entes terlebih dahulu. Nah, sekarang di sini untuk soal entes kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Nah, sekarang di sini Mister akan mulai dari nomor yang pertama. Nah, di nomor yang pertama di situ menyatakan untuk soalnya jika jumlah kedua persamaan kuadrat itu x kuadrat plus 2p min 3x tambah 4p kuadrat min 25 sama dengan 0, yang ditanya adalah maka akar-akar itu. Berarti yang ditanya berapa sih nilai dari x1 plus x2 nya. Nah, ini nanti yang outputnya apa? Outputnya nanti masuk ke nilai P-nya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke rumusnya. X1 plus X2 dirumuskan dengan min B per A. Kemudian di soal ini menyatakan, kalau ditambahkan jumlah kedua akarnya maka hasilnya menjadi 0. Jadi nanti X1 plus X2-nya digantikan 0 sama dengan min, B-nya digantikan dengan 2P, min 3, A-nya digantikan dengan 1. Maka langkah berikutnya, di sini satunya dikalikan silang ke kiri, berarti 0 kali 1 sama dengan min-nya masuk ke dalam, berarti jadi min 2P, min dikalikan min hasilnya jadi plus 3, berarti langkah berikutnya 3-nya dipindahkan ke kiri, berarti hasilnya nanti jadi min 3 sama dengan min 2P, P-nya sama dengan min 3 per min 2. Sehingga nilai P-nya diperoleh berapa? 3 per 2. Nah, jadi nanti di sini kita tahu, nilai P-nya itu 3 per 2. Nah, berarti nanti di sini jawabannya yang mana? Jawabannya di sini menggunakan nilai yang P tadi dimasukkan terlebih dahulu ke persamaannya. Jadi nanti di sini hasilnya X kuadrat plus 2 kali P-nya digantikan dengan 3 per 2 min 3, kemudian di sininya dikasih X ditambah tadi 4P kuadrat minus 25. Nah, dari sini tinggal P-nya kita ganti saja dengan 3 per 2. Jadi nanti 4 dikalikan 3 per 2 kuadrat min 25. Jadi X kuadrat ditambah 2 dengan 2 dicoret, 3 kurangin 3, 0. 0 kalikan X ya hasilnya 0, berarti tinggal yang ke sini. 4 dikalikan 3 per 2 kuadrat jadi 9 per 4 dikurangi 25. 4 dengan 4 dicoret, berarti X kuadrat 9 dikurangi 25 ketemunya adalah min 16. Maka dari sini kita bisa mencari untuk pemfaktorannya, yakni X plus 4 dikalikan dengan X min 4. Sehingga kita memperoleh X1-nya sama dengan min 4 dan juga nilai X2-nya ini sama dengan 4. Nah, sekarang di sini berarti min 4 dan juga 4 alias yang B. Sekarang di sini kita masuk ke soal yang kedua. Ada persamaan kuadrat X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Kita masuk ke pernyataan yang pertama. Benar nggak akar-akarnya itu 2 sama 3? Yang pertama, kalau X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0, ketika difaktorkan itu nilainya jadi X min 3 kali X min 2 sama dengan 0. Berarti untuk yang ini nanti kita dapat X min 3-nya sama dengan 0. Min 3-nya pindah ke kanan jadi X-nya sama dengan 3. Kalau yang ini pakai X min 2 sama dengan 0. Min 2-nya pindah ke kanan jadi diperoleh X-nya sama dengan 2. Berarti ini pernyataannya sesuai karena akarnya ada 3 dan 2. Terus jumlah akar-akar persamaannya. Kalau jumlah akar-akar persamaan itu nilainya nanti sama dengan min B per A. Berarti min B-nya digantikan berapa? Digantikan dengan ini, minus 5. A-nya digantikan dengan 1. Min ketemu min itu 5 per 1. Maka ketemu hasilnya jadi 5. Yang terakhir hasil kali. Kalau hasil kali, X1 kali X2 menggunakan C per A. C-nya berapa? C-nya menggunakan yang ini, 6. Dibagi A-nya 1, 6 dibagi 1 ketemunya adalah 6. Sementara di sini hasil kali akar-akarnya 8 yang tidak sesuai dengan hasil yang sudah kita hitung di awal. Sehingga pernyataan ini bernilainya adalah salah.
Selesai, kemudian kita membahas ke pernyataan berikutnya. Pernyataan berikutnya ini atau soal berikutnya ini membahas soal yang menggunakan konsep menjodohkan. Nah, jadi kita mulai saja dari pernyataan yang pertama. Diskriminan dari persamaan x kuadrat min 4x plus 4 sama dengan 0. Berarti kita harus mencari untuk nilai dari diskriminannya. Kalau yang namanya diskriminan itu rumusnya menggunakan b kuadrat minus 4ac. Berarti b-nya digantikan dengan nilai min 4. Berarti nanti min 4 kuadrat dikurangi 4 kali, A-nya digantikan dengan koefisien x kuadrat yakni 1, C-nya digantikan dengan 4. Berarti dari sini minus 4 kuadrat adalah 16. Min 4 kali 1 kali 4, maka ketemu juga hasilnya menjadi 16. 16 dikurangi 16, maka hasilnya di sini menjadi 0. Nah, berarti di sini nanti seharusnya hasilnya 0. Terus bagaimana, Kak? Di sini kan tidak ada 0. Nah, ini akan saya berikan bonus. Nah, kemudian untuk yang B, akar-akar dari persamaan x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Seperti soal sebelumnya dan sudah kita hitung, maka hasilnya ini nanti x-nya sama dengan 2 dan x-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita kerjakan untuk jumlah akar-akar persamaan x kuadrat plus 3x min 10. Berarti di sini x kuadrat plus 3x min 10. Kalau kita cari untuk jumlah akar-akarnya menggunakan rumus x1 plus x2 sama dengan min b per a. Min b-nya digantikan 3, A-nya ganti 1. Min 3 dibagi 1, maka ketemu hasilnya minus 3. Ini juga sama, soalnya bonus. Kemudian kita masuk ke bentuk persamaan kuadrat. Yang sesuai adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kemudian untuk yang E, hasil kali akar-akar pertama dengan akar-akar kedua. Nah, di sini berarti jawaban yang sesuai yakni rumusnya menjadi min C per A. Kemudian kita masuk ke tipe soal berikutnya. Tipe soal berikutnya ini diminta untuk menentukan jumlah akar dari persamaan kuadrat. Jumlah akar tadi rumusnya menggunakan min B per A. Berarti min B-nya digantikan berapa? Minus 7. A-nya digantikan dengan 1. Berarti min ketemunya 7 dibagi 1, ketemu hasilnya jadi 7. Selesai. Terus kita pindah ke soal berikutnya. Soal berikutnya yang diminta adalah nilai dari diskriminan. Diskriminan tadi rumusnya menggunakan b kuadrat min 4ac. B-nya di sini digantikan nilainya dengan minus 4, berarti min 4 kuadrat, min 4 kali, A-nya digantikan dengan 2, C-nya digantikan dengan minus 6. Min 4 kuadrat hasilnya 16. Min 4 kali 2, min 8 kali min 6 berarti plus 48. Ketika kita tambahkan hasilnya jadi 64. Selesai. Baru sekarang kita masuk ke materi yang namanya statistik. Di statistik ini akan dipelajari secara bertahap. Pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas materi yang berkaitan dengan min atau rata-rata. Nah, sekarang di sini kita membahas tentang bagaimana menyajikan data dalam distribusi frekuensi. Kalau sudah di SMA itu data yang digunakan bukan data tunggal, tapi data kelompok. Data kelompok itu data yang bentuknya seperti apa? Data kelompok itu data yang memiliki interval. Interval ini artinya rentang. Nah, ciri-ciri yang paling gampang kalau data kelompok ada tanda ini. Ini bukan minus ya, tapi sampai. Nah, itu maksud tanda penghubungnya, yakni menggunakan sampai. Jadi, contoh langsung kita bahas ke soalnya. Di sini di soalnya menyajikan, yang datanya mulai dari 0 sampai 9 itu ternyata ada 10 loh. Siapa aja anggotanya? Anggotanya sebagai berikut. Nah, di sini contohnya adalah 1, 9, 2, 2, terus 8, 6, kemudian 1, 3, 6. Setelah dihitung, maka pasti nanti di situ totalnya akan ada 10 data. Dan yang terakhir di sini ada angka 7. Pasti kalau dihitung ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, pasti ada 10 data. Dan itu akan berlaku juga untuk data-data yang lainnya.
yakni data siapa saja 10 sampai 19, kemudian 20 sampai 29. Kemudian sekarang kalau sudah membahas tentang bagaimana cara menyajikan, kita sekarang akan membahas untuk datanya. Contoh di sini menyusun tabel distribusi frekuensi, yakni sekarang kita belajar gimana sih caranya membuat data ini. Nah, itu yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita diminta untuk menentukan data terkecil dan data terbesarnya, yakni data terkecilnya X1 dan data terbesarnya Xn. Dulu di SMP kita pernah mengenal konsep yang namanya jangkauan. Jangkauan ini diperoleh dengan menghitung selisih antara data terbesar dikurangi oleh data terkecil. Kemudian setelah kita tahu untuk data terkecil dan data terbesar, kita masuk ke tahap berikutnya, yakni menentukan banyaknya kelas dengan interval K dengan menggunakan yang namanya rumus Turgas. Di sini menggunakan rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikalikan dengan log N. Siapa nilai N-nya? N-nya itu menyatakan banyak datanya. Contoh, kalau di sini data terbesarnya ternyata 80. Banyak datanya 80 dan data terbesarnya diperoleh 175. Sementara data terkecilnya diperolehnya 141. Maka kalau kita memasukkan ke nilai K-nya, N-nya ini tadi digantikan dengan 80 dulu. Jadi 1 ditambah 3,3 dikalikan dengan log 80. Kalau ternyata warga belajar susah untuk menghitungnya, maka nanti bisa menggunakan kalkulator. Sehingga nanti diperoleh hasilnya jadi 7,2802. Dengan menggunakan pembulatan maka diperoleh hasilnya menjadi 7. Dan di sini diperoleh banyak kelas K-nya berarti ada 7. Kemudian untuk lebar kelas di sini menggunakan rumus selisih data tertinggi kurangi data terendah dibagi 7. Selisihnya berarti di sini data tertingginya 171 dikurangi data terendahnya 141 dibagi banyak kelasnya 7. Yang atas ketika tak kurangi nilainya adalah 34 dibagi 7. Hasilnya menjadi berapa? Ya 4,86. Sehingga ketika dibulatkan maka hasilnya menjadi 5. Sehingga intervalnya nanti di sini adalah 5. Kita mulai langsung dari yang terkecil. Berarti kalau dari yang terkecil 141. Interval 5 itu ada 5 data berikutnya. Ini data pertama, data keduanya 142, terus 143, 144, yang terakhir di sini 145. Artinya data awal 141, data akhirnya 145, seperti yang sudah dituliskan di sini. Lanjut ke berikutnya berarti 146, 147, 148, 149 sampai dengan 150 hingga sampai data yang terakhir 155 dan masih berlanjut sampai di sini yang terakhirnya adalah 175. Nah, itu merupakan cara membuat untuk tabel frekuensinya. Sekarang kita mulai masuk ke materi yang namanya menghitung rataan atau menghitung bahasa lainnya adalah min. Jadi cara membacanya bukan mean ya, tapi cara membacanya adalah min. Sekarang kita mulai masuk ke konsepnya. Rumus dari rata-rata itu menggunakan yang atas X1 tambah X plus 2 tambah yang terakhir sampai Xn. Singkat katanya yang di atas ini kita menjumlahkan data, jumlah data, kemudian dibagikan dengan siapa? Dibagikan dengan N. N-nya ini banyak datanya. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu untuk rumusnya, kita bisa langsung ke prakteknya. Contoh, hitunglah rata-rata dari data yang ada di sini. Yang pertama kita kasih nama dulu. Data yang awal 60 ini sebagai X1, 75 sebagai X2, 62 sebagai X3, ini X4, yang ini adalah X5, 83 itu X6. Ditambahkan saja semuanya. Berarti nanti di sini kalau ditambahkan adalah 60 sampai yang terakhir 83 dibagikan dengan banyak datanya 6. Yang atas ketika ditotal ketemunya 432. Kemudian dibagikan dengan 6. 432 dibagikan dengan 6 maka ketemu hasilnya menjadi 72. Kemudian kita pindah ke soal berikutnya. Di soal berikutnya itu rata-rata data berkelompok.
Kalau rata-rata data kelompok itu diperoleh dari ini XI kali FI. Siapa sih XI itu? XI itu titik tengahnya dari tiap interval. Kalau FI itu artinya ya frekuensi di setiap kelasnya. Sekarang di sini kita langsung saja ke contohnya. Ada sekumpulan data dan kita diminta untuk menghitung untuk rata-ratanya. Jadi di sini disediakan interval data, titik tengah, frekuensi, dan di sini perkalian antara frekuensi dengan titik tengahnya. Sekarang kita masuk ke intervalnya 2125. Kok bisa tiba-tiba di sini ada titik tengahnya 23? Sebenarnya itu bukan angka tiba-tiba, tapi angka yang diperoleh dari setengah kali interval awalnya 21 ditambahkan dengan 25. Berarti setengah dikalikan 21 tambah 25 46, kemudian dicoret diperoleh hasilnya menjadi 23. Ini merupakan titik tengahnya. Frekuensinya di sini diperoleh 2, kemudian di sini kan dikalikan, artinya angka 46 itu hasil perkalian dari 23 dikalikan dengan 2. Sama untuk kelas yang berikutnya, 26 30. Nilai tengahnya berapa? Berarti setengah dikalikan dengan 26 ditambahkan dengan 30. 26 ditambah 30 berarti jadi setengah dikalikan dengan 56. Coret-coret 28. Maka ini menghasilkan nilainya 28. Frekuensinya berapa? Di sini 8. Sehingga hasil perkaliannya adalah 28 kali 8. Diperoleh nanti pasti 224. Dan itu nanti akan berlaku sampai di data yang paling bawah ini. Nah, kemudian langkah berikutnya bagaimana? Kita jumlahkan untuk total frekuensinya. Ternyata ketika setelah dijumlahkan, kita mendapatkan nilai frekuensinya adalah 30. Kemudian untuk hasil perkaliannya, ketika dijumlahkan, kita mendapatkan hasil menjadi 1020. Yang ditanya di sini adalah rataan data di samping. Kalau yang ditanya rata-rata, tadi rumusnya jumlah data dari hasil perkaliannya, yakni si 1020 ini dibagikan dengan siapa? Dibagikan dengan banyak datanya, yakni angka 30. Nah, berarti 1020 dibagi 30, hasilnya nanti diperoleh menjadi 34. Nah, itu merupakan cara menghitung untuk data tunggal dan juga data kelompok. Sekarang di sini akan saya berikan tugas 2 nomor saja untuk warga belajar yang menonton video ini. Tugasnya cukup mudah. Untuk tugasnya masih sama, di sini silahkan dicari untuk rata-ratanya. Dengan yang pertama angkanya ada 68, 70, 28, 35, 42, dan 46. Silakan dicari untuk rata-ratanya. Nah, kemudian untuk di soal yang kedua, ini kita menggunakan tabel, yakni ada nilai, terus kemudian di sini ada frekuensinya. Nah, untuk nilainya di sini yang mendapatkan adalah misalkan dari 24 sampai 30 ada 5 orang. Kemudian di sini data berikutnya ada nilai dari 25 sampai dengan 31 ada 6 orang, yang terakhir 32 sampai 38 ada 4 orang. Nah, ini diingat-ingat tidak bisa dikerjakan secara langsung. Untuk yang nomor 2 membutuhkan nilai dari XI atau nilai titik tengah. Kemudian untuk frekuensinya di sini dikalikan terlebih dahulu dengan nilai titik tengahnya. Nah, itu merupakan tugas untuk warga belajar. Silakan dapat dikerjakan dan saya cukupkan pertemuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.